Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan gerakan pemanasan dan pendinginan. Oke. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang pemanasan. Pemanasan adalah suatu rangkaian yang dilakukan sebelum olahraga untuk mempersiapkan tubuh sebelum melakukan aktivitas fisik. Sesuai dengan namanya, pemanasan bertujuan untuk meningkatkan suhu tubuh sebelum kita melakukan olahraga. Pendinginan bertujuan untuk memamaskan atau merilekskan kembali otot tubuh yang sebelumnya sudah melakukan aktivitas olahraga. Risiko yang dapat terjadi apabila tidak melakukan gerakan pemanasan adalah akan menyebabkan otot menjadi kaku dan kasar, sehingga dapat mengakibatkan otot kram, terkilir, serta dapat menyebabkan robek. Dampak yang terjadi jika tidak melakukan pendinginan akan terkena DOMS atau nyeri otot sementara yang terjadi sekitar 24-48 jam setelah aktivitas fisik dikarenakan robekan kecil di otot. Kami dari kelas AK23B, kelompok 2 akan mempraktekkan gerakan-gerakan otot.
kedua akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang kebugaran jasmani. Saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu daya tahan atau endurance, adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Selanjutnya kekuatan otot atau strength adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan satu kali kontraksi secara maksimal dalam melawan beban. Selanjutnya yaitu kecepatan atau speed, adalah kemampuan fisik untuk dapat menggerakkan tubuh secepat mungkin. Selanjutnya kelincahan atau agility, ialah kemampuan seseorang untuk mengubah arah atau posisi tubuh dengan cepat dan dilakukan bersama-sama dengan gerakan lain. Selanjutnya yaitu kelenturan, yaitu flexibility, yang merupakan kemampuan sendi dalam melakukan gerakan di ruang gerak sendi secara maksimal. Selanjutnya ada explosive atau power, yaitu gabungan antara kekuatan kecepatan atau pengerahan gaya otot maksimum dengan kecepatan yang maksimum pula. Selanjutnya keseimbangan atau balance, yang merupakan kemampuan fisik untuk mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Selanjutnya koordinasi atau coordination, agar gerakan tubuh dapat selaras dengan arah pandangan. Kita perlu melatih koordinasi kita dengan beberapa olahraga seperti olahraga lompat tali. Selanjutnya ketepatan atau accuracy, merupakan kemampuan untuk mengendalikan gerak-gerak bebas tubuh terhadap sasaran tertentu. Dan yang terakhir adalah reaksi atau reaction, adalah kemampuan fisik untuk segera bertindak dalam menghadapi rangsangan yang timbul melalui panca indera. Manfaat dari kebugaran jasmani antara lain: pertama, meminimalisir resiko penyakit kardiovaskular. Menjaga kebugaran jasmani adalah salah satu langkah sehingga meminimalisir resiko penyakit jantung koroner. Yang kedua adalah menjaga kesehatan tulang. Anda perlu menjaga kesehatan tulang, salah satunya dengan aktif berolahraga sehingga kepadatan tulang menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu mengontrol kadar gula darah. Saat berolahraga, sel tubuh akan mengambil beberapa kadar gula darah sebagai sumber energi. Dengan begitu, kadar gula darah akan berkurang. Yang keempat adalah mencegah stres dan depresi. Dengan berolahraga dapat membantu melepaskan hormon serotonin dan endorfin yang akan mengurangi depresi dan membuat emosi lebih stabil. Yang kelima adalah menjaga berat badan. Melakukan aktivitas fisik akan membantu bakat kalori dalam tubuh, sehingga berat badan akan tetap stabil. Kami kelompok 2 dari kelas AK23B akan melakukan senam aerobik.
bersedih, janganlah merana hanya gara-gara diputuskan cinta. Bila memang tak ada jodohnya, lalu mau bilang apa? Mari menari, ikuti irama, kita bergembira, berjoget bersama, hilangkan semua duka lara, buanglah rasa kecewa. Ini lagu baru diciptakan hanya satu malam, karena penciptanya orang Padang. Lagu ini judulnya Goyang Nasi Padang. Goyang nasi Padang pakai sambal rendang, sama orang Minang yang ikut bergoyang. Semua masalah jadi hilang, pikiranku jadi tenang. Goyang nasi Padang pakai sambal rendang, sama orang Minang yang ikut bergoyang. Dijamin pasti tak mau pulang, karena ketagihan maunya terus digoyang. Digoyang, 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 digoyang. Mari menari, ikuti irama, kita bergembira, berjoget bersama, hilangkan semua duka lara, buanglah rasa kecewa. Ini lagu baru diciptakan hanya satu malam, karena penciptanya orang Padang. Lagu ini judulnya Goyang Nasi Padang. Goyang nasi Padang pakai sambal rendang, sama orang Minang yang ikut bergoyang. Semua masalah jadi hilang, pikiranku jadi tenang. Goyang nasi Padang pakai sambal rendang, sama orang Minang yang ikut bergoyang. Dijamin pasti tak mau pulang, karena ketagihan maunya terus digoyang. Ladies and gentlemen, performance by Remix.
dalam bahasa Bengkulu, tekak berarti sepatu yang terbuat dari bambu. Egrang juga dikenal di Provinsi Kalimantan Selatan dengan sebutan batu bekau. Permainan tradisional egrang yang menggunakan sepasang bambu dan dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki. Permainan egrang dapat melatih keseimbangan dan pengendalian diri. Selain itu dapat menjadi hiburan untuk anak-anak maupun dewasa. Adapun peraturan permainan egrang, dalam permainan egrang sangat dibutuhkan keseimbangan yang tinggi karena teknik permainannya seperti layaknya orang berjalan. Dalam kompetisi, standar ukuran lapangan permainan egrang adalah 50 meter dengan panjang lintasan dan lebar lintasan 30 meter. Adapun jumlah peserta di dalam lintasan hanya 5, sehingga masing-masing mempunyai lintasan sebesar 1,5 meter. Aturan permainan egrang dibagi dua, yaitu lomba lari dan lomba menjatuhkan lawan dengan cara saling memukul menggunakan kaki bambu. Dalam permainan lari, pemain yang dibutuhkan berkisar 3-4 orang. Tugasnya adalah berdiri di atas 2 buah bambu dengan panjang dan akan berjalan menuju garis finish setelah diberi apa-apa. Namun, apabila permainan egrang dilakukan dengan permainan duel atau kompetisi, aturan permainannya adalah 2 pemain terpilih harus berdiri di atas bambu dan saling berhadapan dengan lawan. Apabila kedua pemain sudah siap, maka akan diberikan peringatan memulai pertandingan dengan saling menjatuhkan. Permainan egrang memiliki sejarah panjang dan berasal dari Indonesia. Asal-usulnya dapat ditelusuri ke zaman dahulu kala, ketika egrang digunakan sebagai alat latihan fisik untuk prajurit. Seiring waktu, egrang berevolusi menjadi permainan tradisional yang dimainkan oleh anak-anak. Egrang terbuat dari 2 potongan bambu panjang yang diikat pada kedua kaki pemain, dengan tujuan agar pemain dapat berjalan di atas kayu tersebut. Permainan ini menjadi populer di berbagai daerah di Indonesia dan memiliki variasi lokal dalam bentuk dan aturannya. Meskipun tidak ada catatan
dari kelompok 2 akan mereview dan mempraktekkan salah satu cabang olahraga yaitu basket. Bola basket adalah olahraga bola berkelompok yang terdiri atas 2 tim beranggotakan masing-masing 5 orang yang saling bertanding mencetak poin dengan memasukkan bola ke dalam keranjang lawan. Nah, bola basket bisa dimainkan di lapangan terbuka walaupun pertandingan profesional pada umumnya dilakukan di ruangan tertutup. Bola basket merupakan salah satu cabang olahraga yang menuntut VO2 max tinggi. Dengan latihan VO2 max tinggi ini dapat ditingkatkan yang menghasilkan peningkatan hanya sekitar 25% dari kondisi awal latihan. Permainan bola basket juga lebih kompetitif karena tempo permainan cenderung lebih cepat jika dibandingkan dengan olahraga bola yang lain seperti voli dan sepak bola. Pada tahun 1891, Dr. James Naismith, seorang instruktur olahraga di YMCA International Training School di Amerika Serikat, menciptakan permainan bola basket. Dr. Naismith ini menciptakan permainan untuk mengisi waktu para siswa selama musim dingin di mana olahraga lain seperti sepak bola dan baseball tidak dapat dimainkan. Dr. Naismith menggunakan 2 keranjang 2 persik yang dipasang pada ketinggian 10 kaki atau sekitar 3,5 meter di atas lantai gimnasium. Dia kemudian menuliskan 13 aturan untuk permainan ini. Permainan ini awalnya disebut dengan basketball yang kemudian disingkat menjadi basketball. Permainan bola basket menyebar dengan cepat di seluruh Amerika Serikat dan kemudian seluruh dunia. Pada tahun 1893, permainan ini dimainkan di Kanada dan pada tahun 1894, permainan ini dimainkan di Eropa. Lalu pada tahun 1936, bola basket menjadi salah satu olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade musim panas di Berlin, Jerman. Sejak itu, bola basket telah menjadi salah satu olahraga paling populer di dunia. Bola basket masuk ke Indonesia pada awal abad ke-20. Pada tahun 1928, bola basket diperkenalkan oleh orang Belanda di Jakarta. Olahraga ini kemudian berkembang pesat di kalangan pemuda Indonesia. Bola basket mulai dipertandingkan secara nasional pada tahun 1938. Pada tahun 1951, Indonesia ikut serta dalam kejuaraan basket Asia pertama yang diadakan di Manila, Filipina. Dan pada 23 Oktober 1951, induk organisasi bola basket Indonesia yaitu Persatuan Basketball Seluruh Indonesia atau Perbasi. Perbasi lahir diprakarsai oleh Tony Wen dan Wim Latumeten. Kemudian Indonesia diterima sebagai anggota FIBA atau International Basketball Federation pada tahun 1953. Perbasi pertama dipimpin oleh Wim Latumeten dan diterima sebagai anggota FIBA pada 1953. Pada tahun 1962, Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan basket Asia. Indonesia berhasil meraih medali perunggu dalam kejuaraan tersebut. Hingga saat ini, bola basket masih menjadi salah satu olahraga yang paling populer di Indonesia. Olahraga ini dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Bagian lapangan basket, panjang dan lebar lapangan 28 dikali 15 meter, diameter lingkaran 3,6 meter, panjang daerah tembakan 3 angka 6,25 meter, dan garis pada tembakan bebas ke garis belakang 5,5 meter. Dalam peraturan ring, garis tengah ring basket 0,45 meter, tinggi ring dari tanah 3,5 meter, dan panjang jala 0,45 meter. Dalam peraturan papan pantul, panjang dan lebar papan pantul 1,2 kali 0,9 meter, tebal papan 3 cm, tinggi papan dari lantai 2,75 meter, dan jarak dari belakang keranjang 0,15 meter. Sedangkan peraturan ukuran bola basket yang pertama, keliling bola 75-78 cm dan berat bola basket 600-650 gram. Peraturan dasar permainan bola basket yang pertama, bola dapat dilemparkan ke segala arah dengan memakai 1 atau 2 tangan. Yang kedua, bola dapat dipukul ke segala arah dengan memakai 1 atau 2 tangan. Akan tetapi tidak boleh dipukul atau dengan cara ditinju. Yang ketiga, pemain tidak dibolehkan lari sambil memegang bola. Pemain harus melemparkan bola dari titik tempat menerima bola, tetapi diperbolehkan apabila pemain tersebut berlari pada kecepatan normal.
memegang bola dengan lengan atau anggota tubuh lainnya. Yang kelima, tidak diperbolehkan menahan, mendorong, atau menjegal pemain musuh dengan cara bagaimanapun. Pelanggaran pertama terhadap peraturan ini dihitung sebagai kesalahan. Pelanggaran kedua diberi sanksi berupa diskualifikasi pemain pelanggar hingga keranjang timnya dimasuki oleh bola lawan. Maka pemain yang melanggar akan dikenai hukuman tidak boleh ikut bermain selama pertandingan berlangsung. Kini pergantian pemain tidak diperbolehkan. Yang keenam, sebuah kesalahan dilakukan pemain apabila meninju bola, melakukan pelanggaran terhadap aturan nomor 3 dan 4, serta melanggar hal-hal yang telah disebutkan dalam aturan nomor 5. Yang ketujuh, apabila telah melakukan 3 kesalahan secara berturut-turut, maka kesalahan itu akan dihitung sebagai gol untuk lawannya, atau berturut-turut di sini berarti tanpa adanya pelanggaran balik oleh musuh. Yang kedelapan, gol terjadi apabila bola yang dipukul atau dilemparkan dari lapangan masuk ke dalam keranjang. Dalam hal ini, pemain yang menjaga keranjang tidak menyentuh ataupun mengganggu gol tersebut. Apabila bola terhenti di pinggir keranjang atau pemain musuh menggerakkan keranjang, maka hal tersebut tidak akan dihitung sebagai sebuah gol. Yang kesembilan, apabila bola keluar lapangan, bola akan dilemparkan kembali ke dalam dan dimainkan oleh pemain pertama yang menyentuhnya. Apabila ada perbedaan pendapat tentang kepemilikan bola, maka wasitlah yang akan melemparkannya ke dalam lapangan. Pelempar diberi waktu selama 5 detik untuk melemparkan bola dalam apabila ia memegang terlalu lama dari waktu tersebut, maka kepemilikan bola akan berpindah. Apabila salah satu tim melakukan hal yang dapat menunda pertandingan, maka wasit akan memberi mereka sebuah peringatan pelanggaran. Yang ke-10, wasit berhak untuk memperhatikan permainan para pemain di lapangan dan mencatat jumlah pelanggaran dan memberitahu wasit pembantu apabila terjadi pelanggaran secara berturut-turut. Wasit memiliki hak penuh untuk memberikan diskualifikasi terhadap pemain yang melakukan pelanggaran sesuai yang tercantum dalam aturan nomor 5. Yang ke-11, wasit pembantu memperhatikan bola dan mengambil keputusan apabila bola dianggap keluar lapangan, pergantian kepemilikan bola, serta menghitung waktu. Wasit pembantu itu berhak menentukan sah tidaknya suatu gol dan menghitung jumlah gol selama pertandingan. Yang ke-12, waktu pertandingan bola basket adalah 4 kuarter masing-masing dalam 10 menit. Yang terakhir, pihak yang berhasil memasukkan bola ke ring terbanyak dinyatakan sebagai pemenangnya. Peraturan pertandingan bola basket. Pertama, sistem pertandingan menggunakan sistem setengah kompetisi yang terdiri dari 8 regu dan akan didistribusikan ke dalam 2 regu. Masing-masing regu terdiri dari 4 tim. Kedua, setiap tim terdiri dari 5 pemain inti dan 7 pemain cadangan. Ketiga, pergantian pemain inti dan cadangan pada saat pertandingan berlangsung tidak dibatasi. 4. Pertandingan tidak akan ditunda apabila salah satu atau lebih dari satu anggota tim sedang bermain untuk cabang olahraga yang lain. 5. Jumlah pemain minimum yang boleh bermain di lapangan adalah 5 orang. 6. Apabila di lapangan kurang dari 5 orang, maka tim yang bersangkutan akan dianggap kalah. 7. Setiap peserta hanya diperbolehkan membuat maksimal 4 personal fouls. 8. Tim foul maksimum adalah 5. Setiap foul setelah foul kelima, maka tim lawan berhak mendapatkan 2 buah free kick. 9. Waktu pertandingan untuk penyisihan grup adalah 2 kali 20 menit kotor, di mana waktu tidak akan dihentikan pada saat tim out atau free throw. 10. Waktu pertandingan untuk babak semifinal adalah 2 kali 20 menit semi kotor, di mana waktu akan dimatikan pada saat tim out atau free throw. 11. Waktu pertandingan untuk babak final adalah 2 kali 20 menit bersih, di mana waktu akan dimatikan pada saat bola mati. 12. Waktu istirahat pergantian babak ditetapkan selama 5 menit. 13. Waktu tim out ditetapkan selama 1 menit dengan masing-masing tim memperoleh 1 kali tim out pada setiap babak. 14. Apabila pada akhir game kedua tim memperoleh angka yang sama, overtime akan diadakan. 15. Masa overtime berlangsung selama 1 kali 5 menit bersih. 16. Apabila sampai dengan akhir waktu dari babak overtime masih terdapat perolehan angka yang sama, maka akan dilakukan adu figur. Setiap tim diwakili oleh 2 orang dengan masing-masing orang memiliki 5 kali kesempatan. 17. Kemenangan dalam
sebelum waktu tembakan berakhir. Keempat, ada pelanggaran kolektif, yaitu jika sebuah tim mencapai jumlah pelanggaran tertentu dalam satu periode, lawan dapat mendapatkan lemparan bebas. Terakhir, ada pelanggaran pada bola, yaitu kesalahan dalam melakukan lemparan masuk dan melempar bola, lalu mengambilnya kembali, lalu di dribbling lagi. Salam olahraga. Saya Nika Beta Ayu, saya Yusnia Dewi, saya Laura Julia. Saya Indra Yulika. Kami dari Prodi PJKR FTK UNY 2016 akan menampilkan sebuah permainan bola besar, yaitu bola basket. Teknik yang pertama yaitu dribble, yang kedua passing, dan yang ketiga adalah shooting. Selamat menyaksikan. Teknik dribble dalam permainan bola basket terdapat 3 macam teknik, yaitu yang pertama dribble rendah, yang kedua dribble sedang, yang ketiga dribble tinggi. Teknik passing dalam permainan bola basket ada 3. Yang pertama, chest pass. Yang kedua, bounce pass. Yang ketiga, overhead pass. Teknik shooting dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu set shoot,
kedua, yaitu jumpsuit. Dan yang ketiga yaitu layup. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.